Halo semuanya, pada video ini kita akan bahas tentang kinematika ya, latihan-latihan soal tentang kinematika. Dimana kinematika itu adalah ngebahas tentang gerak suatu partikel atau benda titik ya di sini. Jadi kita mau bahas kayak gimana perubahan posisinya, perubahan kecepatannya, dan lain-lain. Nah, kita akan mulai dari gerak satu dimensi di soal pertama. Jika posisi partikel diberikan oleh X sama dengan 4 min 12T plus 3T kuadrat, di mana T dalam detik dan X dalam meter. Ini menandakan bahwa posisi benda itu senantiasa berubah terhadap waktu ya. Jadi kalau waktunya berubah ya X-nya berubah gitu. Nah, ditanyakan berapakah kecepatannya pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, ini berarti menanyakan kecepatan di waktu tertentu atau yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu dapat kita cari dengan melihat turunan dari fungsi atau persamaan posisinya gitu. Jadi V untuk waktu tertentu Vt gitu ya, dapat kita cari dari turunan posisinya. Jadi kalau kita turunkan, kita punya 4 konstan ya, diturunkan jadi 0, 12T diturunkan jadi 12, 3T kuadrat diturunkan jadi 2T pangkat 1. Nah, kalau teman-teman masih belum ngerti gimana cara menurunkan suatu persamaan, silakan cek video saya di bagian tools matematik ya tentang turunan. Oke, kita punya berarti di sini min 12 plus 6T. Ya, artinya kecepatannya juga bergantung waktu. Nah, tinggal kita cek deh pada waktu T 1 detik berapa kecepatannya gitu ya. Tinggal kita masukin nih T-nya 1 gitu. Dapat min 12 tambah 6 kali 1. Berarti sama dengan min 6. Satuannya apa teman-teman? Kita lihat ya, posisi itu meter. Waktu second. Berarti kalau posisi dibagi waktu ya jadi meter per second nih satuannya ya. Ini juga berarti di sini meter per second. Ini adalah kecepatan dari si partikel pada waktu 1 detik. Oke, kemudian bagian soal yang B. Apakah partikel ini bergerak ke arah sumbu X positif atau negatif pada saat itu? Nah, seperti yang kalian gambarkan, X ini menandakan posisinya ya teman-teman di sumbu X ya terhadap X sama dengan 0. Jadi, kalau kita gambar tuh misalkan ini sumbu X gitu ya. Nah, ini X0 gitu. Nah, jadi posisi yang diberikan sama dia itu adalah posisi dia yang diukur dari X sama dengan 0 gitu. Nah, kita pengen lihat gerakan dia tuh ke sumbu X positif atau ke sumbu X negatif. Gimana caranya? Sebetulnya tinggal kita lihat dari kecepatannya teman-teman. Kalau kecepatannya positif gitu ya. Kalau kecepatannya positif, nah berarti ini dia bergerak ke sumbu X positif, sorry. Ya, tapi kalau kecepatannya negatif, berarti geraknya itu adalah ke sumbu X negatif. Nah, setelah yang tadi kita cari kecepatannya pada T sama dengan 1, ternyata kecepatannya itu adalah negatif, yang berarti pada saat itu bendanya atau partikelnya sedang bergerak ke sumbu X negatif. Seperti itu ya. Oke, kemudian di bagian C-nya ini menanyakan kecepatan pada saat itu. Ini sepertinya ya ini kan sama aja ya dengan soal nomor A, jadi kita nggak usah jawab lagi. Saya salah tulis di sini. Oke, bagian D-nya aja. Apakah kecepatannya ini sedang bertambah atau berkurang pada saat itu? Yang artinya kita mau melihat bagaimana perubahan kecepatannya pada saat T sama dengan 1. Nah, untuk melihat perubahan kecepatannya pada saat itu, artinya perubahan kecepatan sesaat gitu ya. Kita dapat melihat yang namanya percepatan sesaat ya, atau perubahan kecepatan sesaat pada saat itu doang ya. Dapat kita cari dengan menggunakan turunan fungsi atau turunan dari kecepatannya terhadap waktu ya. Nah, kita lihat gradien dari grafik kecepatannya gitu pada T sama dengan 1 gitu. Nah, kita turunkan dulu nih kecepatannya tadi tuh kan kita dapat dalam bentuk min 12 plus 6T ya. Nah, kita turunkan nih terhadap waktu, maka kita dapat 12 turunkan 0 ya karena konstan, 6T diturunkan jadi 6. Nah, berarti di sini percepatan atau perubahan kecepatannya setiap waktu itu adalah 6 dengan satuannya ini meter per second kan untuk kecepatan waktu second. Berarti ini jadi meter per second kuadrat.
Nah, tapi ternyata kita mendapatkan nilai yang konstan, yang nggak ada variabel t di sini. Artinya percepatannya itu tidak bergantung waktu. Tidak bergantung waktu, yang artinya mau di t berapapun, a-nya itu bakal sama dengan 6 gitu. Sehingga kalau tadi ditanya gitu ya, apakah kecepatannya bertambah atau berkurang pada saat itu, ya udah kita gunakan 6. 6 bernilai positif ya. Artinya kecepatannya itu perubahannya positif atau bertambah gitu. Jadi dia bertambah 6 meter per sekon dalam 1 detik ya. Ini artinya kecepatan bertambah 6 meter per sekon dalam 1 sekon. Ya, berarti jawaban untuk soal D ya tadi ya, mohon maaf. Soal D itu adalah kecepatannya bertambah. Oke, berikutnya. Apakah pernah ada saat ketika kecepatannya 0? Jika iya, sebutkan waktu t itu berapa. Kalau tidak, ya udah kita jawab enggak. Berarti kita cek aja ya, apakah pernah kecepatannya 0? Coba kita bikin aja untuk si V-nya itu 0 bisa enggak gitu. Kita cek, ada enggak T yang memenuhi V sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau V-nya min 12 plus 6T, ini kita bikin 0, kita uji gitu ya. Nah, ternyata nanti kita dapatkan 6T sama dengan 12 gitu ya. Berarti T-nya adalah sama dengan 2 second. Bagi kedua ruas dengan angka 6, dapat T-nya 2 second. Nah, ini menandakan bahwa ada nih time yang memenuhi atau yang bisa membuat kecepatannya sama dengan 0, yaitu pada waktu 2 detik. Oke, bagian E terjawab. Bagian terakhir F, apakah ada waktu setelah 3 detik? Gitu ya. Setelah 3 detik ketika partikel bergerak ke arah sumbu X negatif. Jika ya, sebutkan waktu T. Jika tidak, jawab tidak. Jadi kita ditanya ya, tadi itu kan partikelnya bergerak ke sumbu X negatif ya, untuk T1 gitu. Nah, ada nggak sih pada waktu setelah 3 detik partikel itu bergerak ke sumbu X negatif gitu. Mungkin kita bisa start dulu nih dengan ini ya, info di T3 detik. Emang ada apa sih di T3 detik? Kenapa kita mau ngecek di T lebih dari 3 detik gitu? Biar kalian dapat sense-nya. Pada T3 detik gitu ya, kita cek kecepatannya deh. Kecepatannya akan sama dengan min 12 tambah 6 kali 3 gitu ya. Yang mana ini hasilnya adalah sama dengan 18 ya, 18 kurang 12, 6 meter per second. Ini adalah kecepatannya positif gitu teman-teman. Nah, berarti kita tinggal cek ya, ini sekarang berarti bendanya tuh udah bergerak ke sumbu X positif, dan apakah setelah itu dia bisa balik lagi bergerak ke sumbu X negatif apa enggak ya, kita tinggal cek aja sih dari waktunya. Ini kecepatannya kan min 12 plus 6T. Nah, kalau T-nya di 3 detik aja itu udah membuat kecepatannya positif. Terus di sini tuh kan plus gitu ya, secara logika kalau T-nya ini kita gedein lagi, otomatis suku yang di belakang ini akan semakin besar gitu. Ya, jika T lebih besar dari 3 atau kita bikin naik gitu ya, lebih besar daripada 3, maka bagian 6T itu akan lebih besar daripada 18. Yang artinya apa? V-nya akan menjadi lebih dari 0. Kenapa? Ya karena 18 kurang 12 pasti lebih dari 0 gitu. Ya di batas minimumnya. Artinya ya dia nggak akan kembali lagi bergerak ke sumbu X negatif, berhubung kecepatannya setelah 3 detik itu akan stay di nilai positif gitu ya. Stay positif artinya tidak akan gitu ya ke sumbu X negatif setelah 3 sekon. Next, soal kedua, ini terkait ini soal cerita ya teman-teman ya. Sebuah mobil merah dan hijau identik kecuali warnanya. Artinya mesinnya sama gitu ya. Terus bannya sama, ukurannya sama ya. Bergerak saling mendekati di jalur yang bersebelahan dan sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau misalnya ini kita gambar nih sumbu X. Ini X. Ini posisi mobil, let's say ini mobil merah. Ini mobil hijau di sini. Nah, bersebelahan ya, kita anggap ya jalur kanan sama jalur kiri gitu. Kemudian
saling mendekat gitu. Pada waktu T0, mobil merah berada di XM sama dengan 0. Oke, ini misalkan nih 0 ya. Ini posisi awal dari mobil merah, sedangkan mobil hijaunya ada di 220. Ini X hijau nih, 220. Jika mobil merah memiliki kecepatan konstan 20 km per jam, ternyata mobil itu akan papasan ya, ini karena saling mendekat gitu. V merah, ini V hijau. Kita belum tahu sih si hijau ini apakah kecepatannya konstan apa enggak. Let's say ini V0 hijau gitu ya, kecepatan awalnya. Nah, mereka saling mendekat, otomatis at some point mereka akan ketemu gitu. Nah, kalau kecepatan si merah itu 20 km per jam, ketemunya di 44,5. Ya, ini misalkan kita namain X1 gitu ya. Ketemunya di X1 gitu. Sedangkan kalau mobil merahnya kecepatannya 40 km per jam, ketemunya di 76,6. Nah, misalkan ini kita namain X2. Nah, ditanyakan berapa kecepatan awal dan percepatan konstan dari mobil hijau. Yang artinya, oh berarti mobil hijau ini kemungkinan punya percepatan. Yang kita sebut aja A, kita belum tahu. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman sebenarnya langkahnya adalah kita tuliskan persamaan dari gerak lurus yang menghubungkan mungkin posisinya, kecepatan atau perpindahan atau percepatan dari kedua benda ini gitu. For example, di sini kita akan meninjau pergerakan kedua mobil dari T0 sampai mereka ketemu gitu ya. Dan waktu mereka ketemu ya, untuk case yang pertama tuh yang ini, yang 20 km per jam si merahnya itu T1, dan untuk case keduanya itu T2 gitu. Nah, dari awal merah dan hijau ini gerak sampai mereka ketemu, berarti waktu tempuhnya kan sama ya, karena mereka start dari waktu yang sama dan ketemu di waktu yang sama, artinya waktu tempuhnya sama. Maka saya bisa tuliskan untuk perpindahan dari mobil merah ya. Kita ingat bahwa di gerak lurus beraturan atau GLB, perpindahan itu dapat kita hitung dengan kecepatan awal dikali waktu. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan tuh artinya percepatan tetap. Perpindahan itu dapat dihitung dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah AT, percepatan waktu kuadrat gitu ya. Nah, ingat S itu perpindahan ya. Artinya untuk mobil merah, saya bisa tuliskan perpindahan merah adalah delta X merah ya. Posisi akhirnya dikurangi posisi awalnya. Gitu. Sama dengan kita ikutin untuk GLB ya. Kecepatan dari mobil merah dikali waktu. Nah, waktu tempuh tadi untuk kasus pertama adalah T1 ya. Jadi saya tulisnya VM T1. Kemudian untuk mobil hijau, ya mobil hijau perpindahannya, ya posisi akhirnya berarti kan ketemu di X1 kan. Ya udah berarti kita tulis di X1. Posisi awalnya ada di X hijau. Ya, dengan kecepatannya. Oh ya, di sini kita janjian ya bahwa karena saya ngambil sumbu X positif itu ke kanan, artinya segala vektor yang arahnya ke kanan itu positif dan segala vektor yang arahnya ke kiri harus negatif. Nah, karena si kecepatan awal dari si hijau itu kan ke kiri karena dia saling mendekat, maka di sini harus kasih minus. V0 hijau T1. Untuk percepatannya kita belum tahu sih, tapi let's assume, kita asumsikan dulu percepatannya ke kiri. Jadi plus setengah min A T1 kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa masukkan gitu ya nilainya yang kita ketahui, dimana X1 tadi 44,5, berarti kan 44,5 dikurang X merah itu 0 kan sama dengan kecepatan si merah pada waktu itu ya adalah 20 km per jam. Nah, ini hati-hati untuk X nya tuh meter, sedangkan ini masih 20 km per jam. Jadi kita akan convert dulu gitu ya untuk V merah yang kondisi 1 ya, case 1. Ini case 1, 20 km itu berarti kan 20.000 meter, 1 jam tuh 3.600 second. Berarti kalau kita bagi, kita dapat 5/9 meter per second. Oke, untuk kondisi keduanya mungkin sekalian kita hitung ya. VM2 adalah 40. Ini 2 kali lipat kan, berarti langsung kali 2 aja. 10/9 meter per second. Oke, kita input ke sini, berarti si VM1
Ini ya 5/9 kali T1. Oke, berarti 44,5 sama dengan 5/9 T1. Ya, ini kita dapat equation pertama. Kita selesaikan dulu yang punyanya hijau. X1 ya, posisi akhir ada di 44,5 dikurang X hijau 220 sama dengan min V0 si hijau kita nggak tahu dikali T1 min setengah A T1 kuadrat. Ini berarti adalah 175,5 ya, sama dengan min. Nah, ini karena minus semua ya, mungkin kita kalikan minus 1 untuk kedua ruas. Jadi ini plus, ini plus, ini plus. Oke, ini kita simpan dulu sebagai persamaan 2 gitu ya. Oke, nah dari sini karena tadi dapat nilai T1 ya, maka bisa kita substitusikan T1-nya 9/5 kali 44,5, 80,1 sekon untuk T1-nya. Nah, kita substitusikan ke sini. Ya, kita dapat 175,5 sama dengan V0H T1. Ya, berarti dikali aja ya 80,1 V0H plus setengah A 80,1 kuadrat. Ya, berarti 175,5 kan sama dengan 80,1 V0H ditambah kan nanti dapatnya 3208 A gitu ya. Oke, ini kita simpan. Oke, berarti mungkin yang jadi persamaan 2 yang ini aja ya. Jadi persamaan 2. Oke, berikutnya, ini kan kalau kalian bingung mau ngerjainnya tuh dari mana, ya tulis dulu aja apa yang diketahui. Ini kan baru sebagian ya yang kita ketahui. Kita belum menuliskan apa yang kita ketahui dari case yang kedua. Case yang kedua tadi adalah kalau si V merahnya itu adalah 10/9 meter per sekon, ketemunya di X2 gitu. Maka kita tuliskan, berarti untuk merah, nih posisi ketemunya di X2, gitu kan. Kemudian V merahnya kita pakai V merah yang kedua gitu. Maka kita akan dapatkan sama seperti tadi, kita substitusi ya, X2 nya itu di 76,6, berarti 76,6 dikurang X merahnya itu 0, jadi ini 76,6 sama dengan VM2 nya tadi 10/9 ya, T1 ya, benar ya, kita cek dulu ya, betul. Oke, berarti dari situ kita dapat T1. Oh, sorry, ini jadi T2 dong ya. Ini kan T untuk case kedua ya. Mohon maaf, ini T2. Ya, berarti ini T2, ini T2, maka kita dapat 68,94 second. Oke, dari sini, kemudian dari yang si hijau, maka kita dapat 76,6 dikurang posisi hijau awal di 220 sama dengan min kecepatan awal hijau kali T2 94 min setengah A 68,94 kuadrat. Maka kita dapat ruas kiri itu adalah min 143,4. Nah, ini karena semuanya dapatnya minus, kita kalikan kedua ruas dengan min 1 ya. Jadi ini jadi plus, ini juga jadi plus 68,94 VOH. Ini jadi plus juga 2376,4 ya. A. Oke. Ini kita sebut sebagai persamaan 3. Ya, karena A-nya sama V0-nya belum ketemu. Kita punya dua variabel yang kita nggak ketahui, dan di sini kita sudah punya dua persamaan yang mengandung variabel-variabel tersebut gitu, yaitu persamaan 2 dan persamaan 3. Sesuai dengan aturan matematika, untuk penyelesaian persamaan linear dua variabel, kita butuh dua persamaan minimal. Nah, ini berarti udah bisa diselesaikan. Kalian boleh pakai eliminasi, kalian boleh pakai substitusi, bebas gitu. Nah, misalkan kita pakai substitusi ya, dari persamaan yang kedua, nah ini tinggal matematis saja langkahnya. Dari 2 kita dapat V0H itu adalah sama dengan 175,5 kurang 308A dibagi 80,1 gitu.
kita substitusikan ke persamaan 3. Maka kita dapat 143,4 akan sama dengan itu 68,94 V0H, kita masukkan 175,5 min 308 A per 80,1 gitu. Tambah 2376,4 A. Nah ini kalau ngelihat angkanya ternyata kan ribet gitu ya, angkanya nggak cantik. Mungkin tadi ada baiknya dari awal masih dalam bentuk pecahan gitu mungkin ya. Ya tapi nggak masalah karena kita boleh pakai kalkulator gitu ya. Kita selesaikan suku pertama dulu, 151 gitu ya, dikurang 2761 A. Nah ini 2376,4 A. Dan sisanya tinggal matematis saja ya, kita pindahkan semua yang punya A ke sebelah kiri. Jadi 2761 dikurang 2376,4 A sama dengan 151,1 dikurang 143,4. 384,6 A. Yang belakang dapatnya 7,7. Oke ya, berarti A-nya adalah 7,7 per 384,6. Maka kita dapatkan untuk percepatannya adalah 0,02 meter per sekon kuadrat. Kita dapat percepatan, maka kita dapat substitusi kembali ke VOH-nya ya untuk dapat nilai kecepatan awal si hijau ya. Kalau kita substitusi kita dapat 1,39 meter per second. Oke, ya. Ini adalah salah satu contoh soal ceritanya untuk gerak satu dimensi. Soal berikutnya adalah bentuk model soal grafik ya. Jadi bisa aja pertanyaan itu dalam bentuk grafik. Di sini saya memiliki grafik kecepatan fungsi waktu. Sebuah partikel mulai dari titik asal itu berarti ya di X0 atau Y0 gitu ya. Atau Y0, nah tergantung nih geraknya sumbu apa. Dia bilang bergerak sepanjang sumbu X, berarti startnya dari X0. Pada T0 gitu ya, grafik kecepatan fungsi waktu diberikan pada gambar. Awalnya kecepatannya naik ya, kemudian konstan, kemudian turun lagi. Nah, skala sumbu V ditetapkan, Vs sama dengan 4. Nah, jadi kalau ini 4 gitu ya, teman-teman bisa lihat garisnya, berarti di sini ini 1, 2 kotak itu sama dengan 4. Berarti kalau satu kotak sama dengan 2. Ya, berarti ini 24 meter per sekon. Berapakah koordinat partikel? Artinya posisi ya, partikel pada saat T5. Nah, artinya kita mau cari, kita punya posisi awal, kita mau cari posisi akhir. Berarti berkaitan sama perpindahan ya. Nah, karena ada grafik, maka kita selesaikan dengan metode grafik. Perpindahan itu kan kalau dalam grafik itu adalah luas area di bawah kurva kecepatan fungsi waktu gitu ya. Atau kalau di tulisan matematisnya atau bahasa matematisnya itu adalah integral dari persamaan kecepatan fungsi waktu ya. Integral itu maksudnya luas kalau di grafik. Nah, tinggal kita cek aja nih, berarti luas areanya dari 0 sampai 5 detik nih, sampai sini gitu ya. Nah, ini kita lihat bentuknya bisa kalian bagi, misal nih dihitung dulu nih, ini adalah trapesium pertama, ini trapesium kedua gitu ya, boleh. Atau misal dibagi segitiga dulu nih di sini gitu ya, bagi 3 itu juga boleh. Nah, saya akan hitung, berarti luas untuk trapesium pertama setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti 4 plus 2 gitu ya, ini 4, ini 2. Kemudian kali tingginya adalah Vs alias 4 gitu. Berarti saya punya ini 2, ini 6 kali 2, 12. Satuannya apa? Nah, satuannya ini kan tadi yang 4 tambah 2, ini kan satuannya second nih ya, arah sumbu horizontal. Yang 4 tingginya itu kan sama dengan meter per second, berarti kalau dikali jadi meter. Oke, luas yang kedua adalah bentuknya trapesium juga, tapi sisi sejajarnya itu di arah vertikal. Berarti ini setengah, sisi sejajarnya adalah Vs sama setengah Vs ya, jadi 4 dan 2 juga. Tingginya ini 1. Berarti kita dapat 6 bagi 2, 3 meter. Nah, artinya berarti luas totalnya atau perpindahan totalnya
adalah 12 tambah 3, yaitu 15 meter. Nah, kita ingat yang ditanya itu bukan perpindahan tapi adalah koordinat atau posisi akhirnya di T sama dengan 5. Nah, kita cek aja. Perpindahan itu kan posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi awalnya ada di mana? Titik asal 0. Berarti X finalnya gitu ya. Adalah X inisial tambah 15, 0 tambah 15. Ya sudah, berarti posisi akhirnya sama dengan 15 meter. Itu adalah koordinatnya. Di X sama dengan 15. Oke, berikutnya adalah ditanya kecepatan pada T5. Nah, kecepatan pada T5 di sini sebetulnya kelihatan nih ya kalau dari grafiknya bahwa kecepatan pada T sama dengan 5 itu adalah sama dengan 2 ya. Jadi untuk bagian B itu udah langsung terjawab bahwa V pada T sama dengan 5 adalah 2 meter per sekon. Next, C, berapakah percepatan? Nah, percepatan nih ingat ya, percepatan itu adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Kalau kita lihat dari situ, ya ingat percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, ini adalah gradiennya teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah gradien dari kurva V terhadap waktu. Yaitu adalah percepatan ya, gradien kurva kecepatan. Nah, maka kita tinggal cari, oke, berarti A pada T5, ya kita cek aja gradien di sekitar 5 gitu ya, di sekitar T5. Kebetulan dari 4 sampai 6 sekon, kecepatannya itu gradiennya konstan. Jadi kalian boleh ngambil untuk gradiennya dari 4 sampai 6. Nah, terserah mau 4 sampai 5, 5 sampai 6, atau 4 sampai 6. Nah, saya akan ambil dari 4 sampai 6. Perubahan kecepatannya dari awalnya 4 menjadi 0 ya, berarti 0 min 4 selang waktunya dari 4 sampai 6 gitu, berarti min 4/2 sehingga percepatannya adalah sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Oke, berikutnya bagian D. Berapakah kecepatan rata-rata? Nah, ingat, kalau kecepatan rata-rata itu hanya peduli ya posisi awal sama posisi akhir. Kenapa? Karena definisi dari kecepatan rata-rata adalah sama dengan perpindahan alias perubahan posisi. Ya, dia nggak peduli mau lewat mana gitu. Yang penting posisi akhir sama awal dibagi waktu. Nah, dari waktu 1 sekon sampai 5 sekon tuh posisinya seperti apa? Di 5 sekon kita udah tahu posisinya adalah di 15. Bagaimana di T sama dengan 1 sekon? Nah, berarti kita harus cari dulu nih posisi pada T sama dengan 1. Ya, dengan cara kita cek dulu nih perpindahan dari T0 sampai 1 detik sama dengan luas ya kan, areanya. Kebetulan dari 0 sampai 1 detik dibentuknya segitiga. Jadi luas areanya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 1 sekon, tingginya 2 meter per sekon. Berarti dapat 1 meter. Perpindahan itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Berarti posisi akhirnya adalah posisi awal ditambah perubahan posisi atau perpindahan. Berarti 0 ditambah 1. Nah, X final pada T1 sekon adalah 1 meter. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan V dari 1 sampai 5 adalah perubahan posisi dari 1 sampai 5 sekon dibagi dengan selang waktunya dari 1 sampai 5 gitu. Berarti saya punya X di T sama dengan 5 dikurang X dikurang pada waktu T sama dengan 1 dibagi 5 min 1. Kita punya 15 min 1 per 4. Jadi 14 bagi 4 sama dengan 3,5 ya. Betul ya, 3,5 ya. Meter per second. Oke, kita sudah punya kecepatan rata-rata. Bagaimana dengan percepatan rata-rata? Nah, percepatan rata-rata itu adalah sama dengan apa teman-teman? Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan ya bagi waktu. Jadi nggak peduli nih di tengah-tengah kecepatannya seperti apa. Yang penting kita cek aja kecepatan di T berapa? 1 sama kecepatan di T5. Di T1 kecepatannya 2, di T5 kecepatannya juga 2 gitu. Ya, berarti masukin nih V
dari 1 sampai 5 ya. Pada saat 5 second dikurang V, pada saat 1 second dibagi selang waktu 5 kurang 1. Nah, karena kecepatannya sama-sama 2, maka percepatan rata-ratanya adalah 0 gitu ya. Meskipun tadi kita tahu di T sama dengan 5 percepatannya 2, tapi kalau diambil rata-rata dari 1 sampai 5 sekon itu bisa 0 karena kita hanya peduli kecepatan awal sama akhir. Oke, semoga untuk soal ini teman-teman udah ngerti bedanya sesaat sama rata-rata. Soal nomor 4 kita akan bahas tentang gerak vertikal ya. Di sini gerak vertikalnya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di permukaan bumi terdapat pengaruh percepatan gravitasi bumi atau gaya gravitasi bumi yang arahnya ke bawah gitu. Ya, gaya gravitasi bumi pada benda menyebabkan timbulnya percepatan gravitasi pada benda yang nilainya adalah untuk nilainya itu tergantung referensi. Kalau di OSN biasanya pakai 9,8 gitu. Ada juga kalau di buku yang gampang 10 gitu. Tapi kita ambil aja ya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau benda di permukaan bumi hanya dipengaruhi sama gaya gravitasi, berarti percepatannya otomatis jadi 9,8. Sebuah batu dijatuhkan ke sungai dari sebuah jembatan yang tingginya adalah, ini jembatan ya, tingginya ini permukaan sungai, tingginya let's say namanya adalah H gitu ya, adalah H. Di atas permukaan air, batu lainnya dilempar vertikal ke bawah 1 sekon kemudian. Kedua batu menyentuh air pada waktu yang sama. Oke, di sini kita mesti set nih. Ada 2 kejadian. Batu pertama dijatuhkan. Batu kedua dilempar 1 sekon kemudian. Kita set dulu. T sama dengan 0 itu adalah saat batu 1 dijatuhin. Oke ya. Nah, batu 2 itu baru dilempar 1 detik kemudian. Sedangkan nyampe ke air itu dalam waktu yang sama. Di sini karena mereka nyampainya di waktu yang sama, sedangkan batu 1 itu udah dijatuhin duluan, berarti waktu tempuh bola batu pertama ya T1 itu lebih besar daripada waktu tempuh batu yang kedua T2. Ya, saya bisa tulis berarti T1 itu adalah T2 ditambah 1 sekon ya. Karena apa? T2-nya itu baru jalan 1 detik kemudian ya, batu 2-nya. Oke, ini adalah hubungan waktu tempuh batu 1 dan batu 2. Berikutnya, dari sini kita tahu fakta apa lagi sih dari gerakan kedua batu. Dari situ kita tahu bahwa kedua batu itu menempuh perpindahan atau jarak yang sama gitu, sama-sama dari jembatan ke air, yaitu sama-sama berpindah ke bawah sejauh 43,9 meter. Jadi perpindahannya sama gitu. Perpindahan 1 sama dengan perpindahan 2, cuman waktu tempuhnya beda. Oke ya. Yang ketiga berarti ya, ketiga adalah kecepatan awalnya seperti apa. Batu pertama itu dijatuhkan. Dijatuhkan tuh artinya tanpa kecepatan awal. Ya, jadi kecepatan awal batu pertama itu sama dengan 0. Sedangkan untuk kecepatan batu kedua, karena dia bilangnya dilempar, ini belum tentu sama dengan 0. Gitu, karena dilempar, diberikan kecepatan awal ya. Nah, makanya di sini ditanya berapa kecepatan batu kedua. Oke, teman-teman bisa menggunakan ya, tulis aja persamaan-persamaan yang berhubungan sama gerak lurus berubah beraturan ya. Karena di sini bendanya itu memiliki percepatan gravitasi karena dia cuma dapat gaya itu aja kan. Gaya gravitasi, jadi percepatannya udah pasti sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat untuk kedua batu. Di sini kita janjian, terserah teman-teman mau ambil arah ke atas positif atau ke bawah positif. Saya akan ambil ke bawah arah positif, for example. Ini terserah ya, jadi nggak harus kayak gitu. Nah, artinya percepatannya ini juga akan positif. Oke, mari saya tulis di sini ya. Perpindahan untuk ini kan percepatannya konstan teman-teman, berarti kan GLBB. Kalian boleh gunakan perpindahan pada GLBB V0T plus setengah AT kuadrat, yang artinya untuk perpindahan batu pertama kan sama dengan kecepatan awal batu pertama 0 ditambah setengah percepatannya adalah percepatan gravitasi 9,8 kali T1 kuadrat. Dan untuk perpindahan batu kedua, kecepatan awalnya tidak 0, jadi kasih nama V02.
waktu tempuhnya T2 ditambah setengah kali 9,8 T2 kuadrat. Oke ya. Selanjutnya kita bisa substitusikan tadi ya hubungan-hubungan yang kita punya. S1 itu sama dengan S2. Berarti saya punya setengah kali 9,8 T1 kuadrat sama dengan V0 2T2 plus setengah 9,8 T2 kuadrat. Nah ini sisanya matematis saja karena fakta fisikanya kita udah selesai tulisin. Oke, kita ketahui juga T1 sama dengan T2 plus 1. Nah kita substitusi ya. T1 sama dengan T2 plus 1. Berarti saya punya setengah kali 9,8 T2 plus 1 kuadrat sama dengan V02 T2 plus setengah 9,8 T2 kuadrat. Ini jadi persamaan kuadrat ya sepertinya. Untuk bikin persamaan ini lebih bagus, mungkin kita kali kedua ruas dengan 2 ya. Jadi setengahnya hilang, menjadi 9. Oke, sebentar ya saya ganti pen. Oke, ini 9,8 T2. Ini kita kuadratin aja ya. Kita kuadratin, kita buka T2 kuadrat plus 2T2 plus 1 sama dengan V2 kali V02 T2 plus 9,8 T2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita pindah ke sini. Oke, kita solve. Ini jadi 9,8 T2 kuadrat plus 19 ya, 19,6 T2 plus 9,8 itu ya sama dengan 2 V02 T2 plus 9,8 T2 kuadrat. Nah ini kedua ruas ada 9,8 T2 kuadrat, kita kurangkan dengan 9,8 T2 kuadrat sehingga bagian ini akan dikurangin habis, ini dikurangin juga habis gitu. Sama-sama dikurang 9,8 T2 kuadrat sehingga akan tersisa, ini kita jadikan satu ya yang ada T2 nya, 19,6 T2 dikurang 2 V02 T2 tambah 9,8 sama dengan 0, atau 9,8 nya pindah aja ke kanan ya, min 9,8. Nah ini kalau kita gabung berarti 19,6 min 2 V02 T2 sama dengan min 9,8. Dari sini ketahuan bahwa untuk mencari V02 kita mesti tahu waktu tempuh T2 ya, atau T1 dulu gitu. Apa yang belum kita masukin tadi di situ, perpindahannya belum kita masukin teman-teman. Angkanya 43,9 tadi belum kita masukin. Kita coba substitusi nih ke persamaan yang pertama gitu ya. Dari persamaan 1 kita ketahui bahwa ya perpindahannya S1 43,9 akan sama dengan setengah kali 9,8 T1 kuadrat. Artinya dari sini kita bisa dapat T1 ya. T1 adalah sama dengan 2 kali 43,9 per 9,8 di akar, dapat sekitar 2,99 second gitu ya. Nah kita dapat T1 berarti dapat T2 kan ya, karena kita ketahui sebelumnya bahwa T1 adalah T2 plus 1, berarti T2 nya adalah T1 kurang 1, 1,99 second. Nah kita dapat T2 bisa substitusi ke sini gitu ya, berarti kita punya 19,6 min 2 V02 sama dengan min 9,8 per T2 itu kan min 9,8 per 1,99 gitu. Berarti ini dapat 2 V02 itu adalah sama dengan 19,6 plus 9,8 per 1,99, dapat 24,5 ya. Ini saya bulatin aja sih, 2 V02. Nah berarti V02 nya adalah bagi 2 ya, 12,25 meter per second.
Oke, kita dapatkan nilai dari kecepatan awal batu kedua.